Selamat malam bagi kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok keamanan perangkat lunak. Kami akan mempresentasikan tugas week 2. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri Paul Manurung dengan rekan saya Tasya Marbun, Gracia Lagan dan juga Sri Diva Siagian. Analisis risiko keamanan perangkat lunak. Studi kasus yang kami ambil adalah sistem informasi akademik atau SIAKAT. SIAKAT ini merupakan sistem inti dalam perguruan tinggi yang mengelola data akademik mahasiswa dan dosen. Karena perannya yang sangat vital, keamanan perangkat lunak pada SIAKAT menjadi faktor penting untuk menjaga keakuratan, kerahasiaan, dan kepercayaan terhadap sistem. Mengapa SIAKAT perlu diamankan? SIAKAT itu tidak hanya sekedar aplikasi administrasi, tapi menjadi pusat pengelolaan informasi akademik yang di dalamnya tersimpan data pribadi mahasiswa, nilai akademik, serta keputusan akademik penting. Jika sistem keamanannya itu lemah, maka dampaknya tidak hanya teknis, tetapi juga menyangkut keadilan akademik dan reputasi institusi. Data sensitif dalam SIAKAT itu contohnya ada identitas mahasiswa dan dosen, nilai, IPK dan transkrip nilai, lalu ada data mata kuliah serta jadwal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, adapun konsep resiko keamanan perangkat lunak ini, perangkat lunak adalah potensi ancaman yang dapat merusak sistem, membocorkan data, mengubah informasi tanpa izin. Pada si akad, risiko muncul karena banyaknya pengguna atau yaitu mahasiswa, dosen, dan juga admin. Akses sistem melalui internet dan ketergantungan pada database terpusat. Next slide. Nah, identifikasi risiko keamanan pada si akad meliputi berdasarkan sistem si akad, beberapa risiko utama yang dapat terjadi adalah yang pertama ada kebocoran data, akses tidak sah ke akun pengguna, kemudian manipulasi nilai mahasiswa, serangan SQL injection, dan juga kehilangan data akibat kegagalan sistem. Risiko-risiko ini saling berkaitan dan dapat menimbulkan dampak berantai jika tidak ditangani. Kemudian, kebocoran data terjadi ketika informasi insensitif dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks Yakat, kebocoran data merupakan risiko dengan dampak paling besar. Adapun contoh kasus pada Yakat yaitu data nilai dan IPK mahasiswa bocor, informasi NIM dan email juga tersebar. Dampak yang ditimbulkan yaitu yang pertama pelanggaran privasi, turunnya kepercayaan mahasiswa, dan juga potensi tuntutan hukum terhadap institusi. Selanjutnya oleh rekan saya. Adapun risiko yang kedua itu adalah akses yang tidak sah, di mana akses tidak sah terjadi ketika seseorang masuk ke sistem menggunakan akun atau hak akses yang bukan miliknya. Contohnya pada Siakat adalah mahasiswa berhasil login sebagai dosen. Yang kedua, user biasa mengakses menu admin. Mengapa ini disebut sebagai bisa dikatakan berbahaya? Karena data akademik dapat diubah atau dihapus tanpa otorisasi, nilai mahasiswa bisa dimanipulasi, informasi sensitif dapat berupa nilai, biodata, dan jadwal dapat disalahgunakan, serta sistem kehilangan kontrol otoritas sehingga hak akses tidak lagi dapat dipercaya. Lalu di sini ada risiko SQL injection, di mana SQL injection adalah serangan yang terjadi ketika sistem menerima input dari pengguna tanpa validasi yang benar, sehingga perintah berbahaya dapat dijalankan langsung oleh database. Contoh sederhananya bisa kita lihat di mana select from user, where username, admin, or satu sama dengan satu, di mana perintah tersebut memanfaatkan logika or satu sama dengan satu yang selalu bernilai benar. Akibatnya, database menganggap perintah valid dan mengembalikan data tanpa memeriksa username yang sebenarnya. Dampaknya pada siakat yaitu menyerang dapat login tanpa akun yang sah, seluruh data pengguna bisa diakses, data akademik berupa nilai, identitas, dan jadwal berpotensi dicuri dan dimanipulasi. Adapun dasar penentuan prioritas risiko tersebut adalah tidak semua risiko memiliki tingkat bahaya yang sama.
Oleh karena itu, diperlukan prioritas risiko berdasarkan yang pertama besarnya kerugian yang ditimbulkan, peluang terjadinya risiko tersebut. Pendekatan ini membantu pengembang fokus pada risiko yang paling kritis. Berikut kami tampilkan tabel prioritas risiko siakat. Yang pertama, kebocoran data yang mana kerugiannya sangat besar dan peluang terjadinya itu tinggi. Oleh sebab itu, prioritasnya itu yang pertama. Yang kedua, akses tidak sah. Kerugiannya besar, peluang terjadinya juga tinggi, namun prioritasnya bisa ditempatkan pada nomor yang kedua. Lalu manipulasi nilai, kerugiannya juga besar, peluang terjadinya sedang, prioritasnya yang ketiga. Lalu SQL injection, kerugiannya besar, peluang terjadinya sedang, dan prioritasnya empat. Dan yang terakhir adalah kehilangan data, kerugiannya juga besar, namun peluang terjadinya rendah, sehingga pada prioritas yang kelima. Nah, strategi mitigasi resiko atau konseptual, strategi mitigasi resiko adalah upaya untuk mengendalikan dan meminimalkan ancaman keamanan pada sistem siakat. Tujuan mitigasi risiko tersebut adalah mencegah risiko sebelum terjadi, mengurangi dampak jika risiko tidak dapat dihindari. Pendekatan keamanan pada siakat dilakukan melalui pengamanan data agar informasi akademik tetap rahasia dan tidak mudah diubah. Pengendalian akses sehingga setiap pengguna hanya memiliki hak sesuai perannya. Lalu pemantauan aktivitas sistem untuk mendeteksi tindakan yang mencurigakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, adapun mitigasi kebocoran data secara aplikatif. Nah, itu untuk mengatasi risiko kebocoran data, sistem siakat, eh, sistem siakat itu harus menerapkan beberapa prinsip, yaitu enkripsi data sensitif, hash password pengguna, penggunaan HTTPS, serta pembatasan akses database. Contoh penerapannya itu seperti password mahasiswa tidak pernah disimpan dalam bentuk asli, melainkan dalam bentuk hash. Nah, mitigasi SQL injection itu punya strategi teknis yang dapat diterapkan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, validasi input pengguna, prepare statement, penggunaan ORM, serta pendekatan ini mencegah input berbahaya masuk ke query database. Jadi kesimpulannya itu, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Syakat itu memiliki risiko keamanan yang tinggi. Kemudian risiko terbesar adalah kebocoran data dan aksesnya yang tidak sah. Lalu penentuan prioritas risiko membantu fokus pengamanan, serta strategi mitigasi yang tepat dapat menjaga keamanan dan integritas sistem. Keamanan perangkat lunak pada Syakat bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi juga bagian dari menjaga kepercayaan akademik. Dengan penerapan keamanan yang baik, sistem dapat berjalan dengan aman, adil, dan berkelanjutan. Next. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.